Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan berbicara tentang PIK 2, PSN, NU, dan Kiai Said Aqil Siraj. Nah, ini banyak kita yang bingung arahnya kemana, bagaimana harus bersikap, setuju yang mana. Begitulah kira-kira. Bahkan di situ ada keterlibatan Kiai Haji Said Aqil Siraj yang merupakan mantan Ketua Umum PBNU, Profesor Doktor, Kiai, dan tokoh berpengaruh di Republik ini yang kebetulan berasal dari NU. Gus, gimana acara hari ini berkumpul dengan ulama-ulama dan tokoh-tokoh agama di sini? sebenarnya saya bukan siapa-siapa ya, karena saya bukan ketua PBNU, sudah mantan. Saya melihat kegaduhan yang terjadi di Tangerang, saya terpanggil juga. Saya hanya tertarik dengan PSN. Saya nggak bicara yang proyek yang enggak, cuma bisnis. PSN ini dalam agama menamakan ihya ilmawan, menghidupkan tanah yang terlantar. Itu perintah agama. Kita pun nggak membahas itu. Kalau ada tanah terlantar, kecuali kita membiarkan, tidak ada upaya, kita dosa. Kalau kita begitu. Ya, kalau ada kesempatan, kenapa kita nggak dukung? Kalau kita nggak bersyukur malah. Adapun ada hal-hal yang ya sifatnya sesuatu yang harus diselesaikan dengan baik-baik. Kiai, ya kan ASN ini kan udah masuk di wilayah PIK gitu. Apakah nanti juga dipikirkan aksesnya? Karena kan akses masyarakat itu lebih penting untuk sampai di sana. Apakah itu nanti akan dikawal sampai akhir? Saya singgung namanya bahasanya marofikil ammah. Nanti PS itu akan ada masjid, taman, ada barangkali ada rumah sakit atau klinik, akan ada tempat-tempat rekreasi, pasti ada jalan. Namanya dalam bahasa Arab dan kitab kuning marofikul ammah. Jadi itu nanti akan dikawal sampai akhir ya? Karena kan waktu itu kan pernah kejadian bahwa masyarakat susah untuk masuk ke akses seperti itu. Oh enggak. Jadi begini kawan, PSN PIK itu tanahnya pemerintah, kehutanan yang mangkrak. Makanya kata Yai Said, kalau tanah itu tidak dikelola dengan baik, dengan melibatkan masyarakat, maka kita akan berdosa gitu loh. Nah, tanah PSN itu kosong, mangkrak gitu loh. Nah, makanya yang dikelola dengan biaya oleh pemerintah, oleh swasta. Berapa biaya? 30 sampai 40 triliun. Dan di situ PSN itu tidak boleh bangun perumahan. Nggak boleh, ini yang kadang-kadang disalahpahami. Jadi di sana itu penguatan lingkungan hidup. Mangrove yang asalnya 91 hektar menjadi 515 hektar. Nah itu maslahat apa mudarat? Maslahat kan? Seperti itu. Nah nanti juga menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi. Jadi ini Yai sangat mendukung Yai Said gitu gambarannya ya. PSN PIK ya. Kita berbicara PSN PIK ya. Ya gitu ya. Kayak mungkin sedikit ini kan perkumpulan bisa dibilang kan para tokoh ulama. Saya melihatnya seperti apa sih dengan pembangunan mungkin Berarti mas ulama ini peduli dengan hal seperti ini, peduli sekali ulama-ulama ini. dengan melihatnya problem di lapangan. Ya, artinya ulama ini juga ingin sesuatu yang baik ini terwujud tanpa ada ketegangan. Ya, untuk kita semua lah. Jadi pertemuan ini kalau untuk memang ada masalah, ayo menyamakan persepsi ya. Proyek PSN PIK ini. Saya katakan. Nanti di belakang. Kalau ada tanah terlantar dan itu masih bisa dimanfaatkan, kok tidak melakukan upaya dosa secara agama itu, maka kalau ada tanah terlantar harus diproduksikan, harus menjadi tanah produktif. Namanya dalam kitab ajaran Islam ya ulmawat. Berarti pendukung penuh ya Pak? Pendukung penuh ya untuk program PSN ya, bukan program. Iya. Kalau untuk PIK-nya? Itu urusan komersial. Oke, masih. Pesannya kayak selama Ayo pembangunan. kita selesaikan dengan baik-baik. Pesannya selama pembangunan. Ayo kita selesaikan masyarakat dengan baik-baik. Tadi itu harus ta'awun, apa? Terbuka. Nah, ini benang merahnya. Bagaimana cara kita mengambil
sikap. Bagaimana cara kita menjadi warga negara akhirnya. Betul? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dalam bernegara ini ada orang-orang yang sifatnya mengkritik, ada juga orang-orang yang sifatnya merongrong atau mengacaukan, bahkan bisa jadi menghambat kepada pemerintah. Pemerintah disebut juga umaro adalah welcome terhadap kritik. Makanya kritik-kritik yang pada tempatnya itu, yang resmi itu ada di DPR. Kemudian kritik-kritik yang membangun itu biasanya terjalin ketika sudah ada komunikasi. Ketika sudah ada kebaikan-kebaikan dari orang yang mengkritik itu. Nah, disinilah kesejarahan NU, karakteristik NU harus kita kupas. Bagaimana cara NU mengkritik, bagaimana cara NU membangun negara, bagaimana cara NU menyelamatkan negara. Jadi begini dulur-dulur, sudah dikatakan di video-video sebelumnya, NU adalah ibundanya NKRI ini. Dialah yang mengawal NKRI ini, baik buruknya sudah dipikirkan oleh NU. Maka muncullah istilah ulama. Ada umaro, pemerintah, eksekutif yang menjalankan pemerintahan ini, yang mengeksekusi kebijakan-kebijakan. Ada ulama yang bertugas menasehati, menjadi penyeimbang dan mengarahkan. Maka umaro dan ulama ini selalu sinergis, selalu bertemu, selalu berdialog, selalu ngobrol. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang belum paham dengan NU dalam hubungannya dengan ketatanegaraan, mereka ngomongnya ngaco. Misal dalam Pilpres, kita ini harus jelas, harus mendukung salah satu pasangan untuk dakwah, untuk kebenaran. Mana ada kiai netral. Harus berpihak kepada politik mana yang memberikan manfaat. Itu orang belum paham NU. Ternyata NU ada di dalam. Semua paslon akan memeluk NU pada akhirnya, akan sowan kepada NU pada akhirnya, akan meminta restu kepada NU pada akhirnya. Jadi mereka yang berkontestasi di politik itu semuanya anak-anak NU. Begitulah kira-kira kalau digambarkan. Jadi kalau NU disuruh menganak-emaskan satu paslon, berjuang mati-matian menjadikan ini jembatan untuk dakwah Islamiyah, itu berarti bukan NU, belum paham. Maka beda NU dengan HTI misalnya. Beda NU dengan Ikhwanul Muslimin misalnya. NU adalah ibunya NKRI, maka mereka-mereka itu yang tadi itu HTI, Ikhwanul Muslimin, Ba'alwi, FPI dan lain-lain itu, mereka adalah oposan, garis miring penentang atau pengkritik, tetapi tidak dilibatkan, tidak disowani, tidak berhubungan baik, tidak menjadi penasehat dalam kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Mereka berdiri di jauh dan meneriakan kata-kata yang menurut mereka adalah kritik. Padahal isinya adalah hasutan, provokasi, dan mengajak-ngajak masyarakat untuk membenci pemerintahnya sendiri. Termasuk dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, maka akan digoreng oleh mereka-mereka itu untuk menjatuhkan pemerintah. Padahal misalnya kebijakan itu benar, tetapi di mata mereka adalah salah, maka mereka akan menjadikan ini sebagai gorengan, akan menjadikan ini sebagai serangan. Itulah bedanya NU dengan organisasi luar pemerintah tadi. Paham ya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi NU, baik organisasinya maupun orang-orangnya selalu berpikir begitu. Diminta oleh umaro untuk suatu masalah, kemudian berijtihad. Ijtihad kan bisa benar, bisa salah. Mana manfaatnya, mana mudaratnya. Lebih besar manfaatnya kah atau lebih besar mudaratnya. Kemudian beliau ini akan memberikan hasil ijtihadnya ini kepada pemerintah. Kalau menurut beliau tidak baik, jangan diteruskan. Ya rekomendasinya begini kepada pemerintah, enggak usah. Kalau menurut beliau
ada manfaatnya, silahkan lanjutkan. Itulah hubungan baik dengan pemerintah. Maka kemudian orang-orang yang tadi itu, oposan itu akan mengatakan, nah itu ulama yang menjadi stempel pemerintah, yang menjadi anjing pemerintah, yang menjadi ulama su, yang haus kekuasaan, haus duniawi. Itu fitnahan lagi, framing lagi. Mereka tidak paham dengan NU atau membenci saja. Karena kebenciannya ini menjadikan mereka tidak adil dalam berpendapat. Ini garis besarnya bagaimana setiap kebijakan itu ada keterlibatan NU atau orang-orang NU dalam pemerintahan yang sifatnya adalah ijtihad. Bisa salah, bisa benar. Pun demikian dalam masalah misalnya PIK, Pantai Indah Kapuk Jilid 2 yang mentargetkan perluasan. Maka orang-orang yang bersifat oposan tadi akan ramai-ramai menghujat, akan ramai-ramai memprovokasi rakyat untuk melawan dengan dalih ketidakadilan, kezaliman, penguasaan oleh Cina dan lain-lain. Isu-isu yang selalu mereka tebarkan selama ini. Yaitu orang-orang HTI, orang-orang Ikhwanul Muslimin, orang-orang FPI, orang-orang Ba'alwi. Yang sifatnya adalah merongrong. Bukan lagi mengkritik, tapi merongrong atau mengacaukan. Bahkan mengadu domba antara rakyat dengan pemerintah. Maka kondisi-kondisi seperti ini harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Maka muncullah kemudian Kiai Haji Said Aqil Siraj dengan ijtihadnya tadi. Ingat, ijtihad ya, bisa salah, bisa benar. Dari perspektif NU loh. Dari perspektif Kiai NU. Kiai-kiai atau ulama dari sebelah sana, Wahabi, HTI dan lain sebagainya yang oposan, melihat mungkin tidak ada kebaikan sama sekali karena faktor kebenciannya tadi itu. Tetapi Kiai Haji Said Aqil Siraj melihat ada kebaikannya, ada manfaatnya. Maka beliau kemudian menyetujui perluasan Pantai Indah Kapuk ini untuk membuat fasilitas-fasilitas yang bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi pendapatan warga masyarakat, bermanfaat bagi pendapatan negara. Maka di situ sebagai penguasa dalam tanda kutip ekonomi, orang yang bertaring dalam bidang ekonomi tentu saja pengusaha-pengusaha etnis Cina. Kemana lagi kita akan bekerja sama kecuali dengan orang yang punya finansial besar. Yaitu sudah kita ketahui orang-orang etnis Cina. Karena mereka tidak boleh secara politik masuk ke politik. Tidak boleh masuk tentara dan lain sebagainya dulunya itu. Sehingga mereka masuk ke ekonomi. Dan digaetnya etnis Cina ini pun adalah sebagai warga negara. Yang memberikan sumbangsih keuangannya, sumbangsih planningnya bekerja sama dengan negara. Yaitu dalam bentuk PIK 2 dan PSN, Program Strategis Nasional. Jadi program negara, kemudian ada pengembang masuk, kemudian diberi kepercayaan untuk mengelola dan memanage penghasilan dan lain sebagainya. Ini kan business as usual, bisnis seperti biasa. Pemerintah diuntungkan, swasta diuntungkan, dan kebetulan etnisnya Cina, ya berjalan, masyarakat juga diuntungkan. Begitulah kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi etnis Cina ini lagi-lagi digoreng lagi. Dengan isu NKRI dikuasai oleh Cina, 9 naga. Jangankan NKRI, dunia sekarang sudah dikuasai Cina. Amerika sudah dikalahkan oleh Cina, Rusia sudah dikalahkan oleh Cina. Ekonomi Cina ini sekarang di mana-mana, bahkan di Timur Tengah, Arab Saudi, Iran dan lain sebagainya sudah bekerja sama dengan Cina, sudah meminjam kepada Cina, sudah mempercayakan investasi kepada Cina. Dan mereka masing-masing punya strategi bagaimana menjaga diri dari penguasaan negara oleh Cina itu sendiri. Tetapi di Indonesia bukan Cina daratan, bukan Cina warga negara asli, tetapi hanya beretnis. Sebenarnya adalah warga negara Indonesia yang berketurunan Cina. Tetapi karena punya banyak uang, usahanya sukses di Indonesia, mereka diminta membantu saudara-saudaranya yang lain
yang berkekurangan secara ekonomi dan membantu negara yang membutuhkan finansial dari mereka. Begitulah kira-kira. Jadi ada kerjasama antar warga negara. Berarti dalam hal ini memberikan manfaat, bukan mudarat. Beda dengan etnis Arab Yaman misalnya. Kenapa diprotes? Karena mereka memberikan mudarat. Alih-alih membantu masyarakat pribumi Indonesia, malah mereka mengeruk keuntungan dari sana. Mendawir-dawir, mengatasnamakan keturunan Nabi untuk mengeruk keuntungan secara ekonomi dan politik. Ini kan tidak baik, tidak boleh. Maka harus diprotes. Tetapi Cina tidak membangga-banggakan diri, tidak bersombong diri, tetapi malah membantu, yaitu tidak diprotes, tidak ada isu-isu untuk mendemo etnis Cina. Betul? Jadi patokannya siapa yang bermanfaat, siapa yang merugikan. Yang bermanfaat kita urus, kita jaga, kita pelihara. Yang merugikan atau gulma, ya kita babat, kita hilangkan. Atau kalau orang, ya kita sembuhkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pembangunan PIK 2 ini beda dengan program strategis nasional atau PSN. PSN milik pemerintah. Lahannya pun punya pemerintah, kemudian diberdayakan, diolah menjadi benda-benda ekonomi, menjadi barang-barang ekonomi, menjadi tempat-tempat yang ekonomis, menghasilkan uang lah begitu. Sementara PIK 2 adalah milik swasta yang juga dari dulu sudah berusaha mengembangkan wilayah, menjadikan sebagai pusat ekonomi, pusat perdagangan, pusat pariwisata, pusat kuliner. Maka PIK 2 ini membantu PSN-nya, membantu secara keuangannya, membantu secara pengelolaannya, dan lain sebagainya. Sehingga ini ada sinergi yang baik antara pemerintah dan swasta dan juga masyarakat setempat. Maka tidak heran Kiai Haji Said Akil Siraj menyetujui karena ini ada manfaatnya, bahkan banyak manfaatnya untuk pemerintah dan untuk warga setempat. Dan ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan bersama. Betul? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan suara-suara sumbang tadi? Suara-suara protes, suara-suara provokasi, suara-suara menggalang masyarakat untuk menolak dan lain sebagainya. Itu sudah biasa. Jadi mereka-mereka inilah yang berdiri di luar dan berteriak-teriak. Seolah-olah itu kezoliman, seolah-olah itu kemaksiatan, seolah-olah itu kemungkaran. Dan mereka akan melawan. Itulah disebut oposan dan cenderung merongrong. Jadi itu sudah biasa, tetapi NU tidak begitu karakternya. NU sudah dijelaskan dari tadi adalah penjaga NKRI, ibunya NKRI, tidak akan meninggalkan NKRI, bahkan akan terus memberikan nasihat dan masukan yang baik bagi anaknya ini. Dan anaknya ini juga selalu meminta nasihat. Jadi uniknya NU di sini adalah dia tidak akan pernah dalam tanda kutip dilawan, atau anaknya ini tidak akan pernah berani melawan. Jadi kalau kata NU atau PBNU tidak bagus, tidak boleh, ya terpaksa nurut. Karena apa yang dikaji oleh NU, manfaat mudaratnya juga mereka takut melanggar, takut dengan konsekuensinya. Tetapi di luar NU pemerintah bisa berani, bahkan bisa memerangi, menangkapi. Dan dalam kasus PIK 2 dan PSN di Banten ini, kita menjadi paham bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita melihat geopolitik di sekitaran Banten ini. Mudah-mudahan menjadikan kita bijaksana. Hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.